Pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam ajang Jambi School Football League Putaran Provinsi Jambi 2026 di partai final pada tingkatan SLTV yang mempertemukan antara MTS Negeri 1 Kabupaten Sarolangun versus SMP Negeri 12 Kota Jambi dengan skor sementara 1-0 lewat tendangan flashing yang sangat luar biasa dari nomor punggung 10 Satria Pratama dari SMP Negeri 12 Kota Jambi. Dan tentunya pemirsa, sembari kita menunggu kick off babak kedua di partai final pada sore hari ini, terlebih dahulu kita akan berbincang bersama dengan founder JSFL 2026 yang juga sebagai Ketua Asprof PSSI Provinsi Jambi dan Bupati Kabupaten Batanghari bersama Bung Muhammad Fadil Arif SE. Selamat sore dan salam olahraga, Bung. Salam Jaya. Sehat ya, Bung ya? Alhamdulillah. Sehat dan tentunya semangat melihat hari ini, Bung. Tentunya merupakan hari terakhir pada perhelatan JSFL 2026 setelah pertandingan demi pertandingan telah dilewati dan akhirnya 6 tim terbaik dari tingkatan-tingkatannya ini melaju untuk bertanding kembali di babak final. Seperti apa Anda melihat potensi-potensi anak-anak muda Jambi lewat ajang ini, Bung? Kita lihat bagaimana mentalnya semakin baik ya. Kita saksikan bagaimana sentuhan badannya, body contact-nya tidak mempengaruhi mental dari anak-anak ini. Kemudian juga pola mainnya sudah mulai kelihatan. Kita yakin dan percaya apabila kompetisi ini terus bergulir, maka mereka akan menjadi pemain hebat nantinya. Jadi atmosfer pertandingan sudah mulai terasa bahwa mereka secara fisik dan mental sudah mumpuni. Kita lihat dengan panas begini, mereka main tetap perintah otaknya masih sampai ke ototnya. Karena biasanya kalau sudah keletihan, otaknya berpikir lain, ototnya menjalankan lain. Nah ini sudah kita lihat. Kita makasih banyak ya kepada seluruh kepala sekolah dan guru yang telah membina anak-anak kita ini. Sehingga mudah-mudahan nanti kita mendapatkan pemain sepak bola yang baik dan wabil khusus lagi kita bisa menghindarkan anak-anak kita dari paparan narkoba dan paparan judi lain. Baik, ini sangat luar biasa ya hal positif yang diraih dari anak-anak yang mengikuti ajang ini. Dan melihat tadi kita di partai final untuk tingkatan SD sederajat ini kan tadi yang juara adalah SD Negeri 144 Muara Bungo. Dan kalau kita melihat sepertinya Kota Jambi tersisih nih. Padahal kalau kita melihat dari segi pembinaan mungkin lebih unggul Kota Jambi. Seperti apa Bung melihat ini? Jadi yang pertama bahwa walaupun di Kota Jambi sekolahnya lebih banyak, pada saat kompetisinya tidak banyak, jadi mereka jadi seimbang ya. Kita tahu bahwa kompetisi sekolah ini baru dimulai di tahun ini. Jadi semua masih dalam keadaan seimbang. Tapi mungkin berikutnya dengan sekolah yang lebih banyak, maka kompetisinya akan lebih ketat. Mungkin Kota Jambi akan lebih unggul dengan memiliki sekolah yang lebih banyak. Tapi kita lihat sebenarnya nasib saja tadi. Nasib aja. Karena adu penalti. Adu penalti dan bahkan sampai 2 kali ya, Bung ya. Permainannya berimbang. Dan ini kita alhamdulillah ya anak-anaknya yang kalah nangis. Karena anak-anak kita harus diajar juga kekalahan. Bagaimana besok dia bisa bangkit dari kekalahan dan berjuang untuk menentukan nasibnya. Tidak boleh juga anak-anak tidak merasakan kekecewaan. Karena manusia itu pasti berpasang-pasang dibuat Tuhan kan. Ada senang, ada sedih. Jadi mereka harus mengalami itu semua. Mengalami senang, mengalami sedih. Dan ini berarti proses dari pembentukan karakternya. Dan alhamdulillah, kecil-kecil pun passing kontrolnya sudah bermain dengan baik. Sudah tahu dia mana posisi temannya, mana posisi dirinya. Sehingga nanti pada saat mereka dewasa, dia bisa memposisikan dirinya. Sesuai dengan profesinya, sesuai dengan kedudukannya. Ini yang kita harapkan karakternya terbentuk nanti, Bung Yogi. Baik, luar biasa. Ini kan kita sudah melihat potensi-potensi anak muda Jambi ini sangat luar biasa nih hebatnya, Bung. Nah, kalau melihat untuk dari segi profesional sendiri, ini kan nanti bakal ada Piala Suratin U12, U15, U17. Apakah dari ajang yang sudah digelar ini akan menyeleksi anak-anak tersebut yang nantinya mungkin akan diberi pembinaan, training center, dan lain sebagainya, Bung? Seperti apa? Idealnya seperti negara maju, sepak bolanya yang maju di kawasan Eropa, Jepang, Korea, bahwa klub-klub itu akan mengambil anak-anak yang merupakan dari liga-liga sekolah ini. Liga-liga sekolah? Jadi liga sekolah itu secara emosional mereka akan sangat dekat, karena teman sekolah. Jadi ada persaudaraan di antara mereka. Kemudian juga kegiatan belajar mengajar tidak terganggu, karena gurunya akan menyesuaikan. Nanti anak-anak yang ikut liga sekolah diambil oleh klub-klub untuk mengikuti Piala Suratin, untuk mengikuti Liga 4, Liga 3. Ini yang kita harapkan. Jadi ada bibit-bibit dari sekolah yang mungkin tidak bisa terdeteksi, akan terdeteksi lewat kompetisi liga sekolah ini.
Baik, berarti nanti akan ada terus pembinaan, Ya, insya Allah. termasuk juga training center ya, Ya. Bung. Nah, kalau melihat koordinasi Bung sendiri sebagai founder JSFL 2026 kepada sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Jambi, tentunya ini kan mulai dari tingkatan terbawah, Ya. kecamatan, kabupaten, hingga pada hari ini untuk mengikuti di tingkat provinsi ini seperti apa koordinasinya, Bung? Sehingga bisa terlaksana dengan menghadirkan 10.000 pelajar yang terlibat dan 800 match yang sudah dipertandingkan. Kita memahami ya bahwa tugas semua kepala daerah bagaimana meningkatkan sumber daya manusia. Ya. Proses meningkatkan sumber daya manusia itu harus utuh ya, baik fisik, mental, dan spiritualnya. Dan kita yakin semua kepala daerah mendukung ini. Dan alhamdulillah, Dinas PDK, sekolah-sekolah dan guru-guru di sekolah mendukung. Sehingga liga ini sudah diikuti oleh 10.781 siswa. Kita niatkan di yang kedua nanti, yang insya Allah kita mulai di bulan 9, sudah diikuti lebih dari 30.000 siswa. Sehingga dukungan ini akan membuat pendidikan menjadi komprehensif. Bahwa pembentukan karakter kita mulai lewat olahraga. Baik, tentunya kalau saya melihat dari segi ajang yang sudah ini cukup sangat positif sekali. Tentunya ini juga bagian dari anak-anak muda kita supaya tidak terhindar dari hal-hal yang negatif di luar, Bung ya. Dan yang terakhir, Bung, mungkin harapannya nih untuk ajang JSFL 2026 ini seperti apa? Yang pertama, anak-anak semua teruslah bermain, teruslah olahraga, karena tidak mungkin ada anak cerdas kalau tidak tubuhnya sehat. Kemudian kita terus minta dukungan kepada seluruh pihak, wabil khusus kepala sekolah dan gurunya. Kita akan mengadakan kembali Liga Sekolah yang kedua di bulan 9, dimulai dari putaran kecamatan, kabupaten kota, dan nanti insya Allah di awal tahun di putaran final Provinsi Jambi seperti saat ini. Sehingga anak-anak kita semangat bahwa ada pertandingan yang akan mereka tuju. Kalau latihan tanpa ada pertandingan tidak akan membuat semangat anak-anak. Benar kita, ya. Terima kasih dukungannya dan dukungan TVRI, terima kasih banyak. Semoga apa yang kita lakukan ini membuat anak-anak kita menjadi hebat ke depannya. Baik, terima kasih juga untuk Bapak Bung Muhammad Fadil Arif yang juga turut berkontribusi untuk menciptakan generasi-generasi emas 2045. Dan mudah-mudahan dari Provinsi Jambi juga ada atlet pesepak bola yang nantinya bisa mengharumkan bukan hanya nama daerah, tetapi juga nama Indonesia, bahkan internasional. Ini harapan kita semua, dan mudah-mudahan ini juga bisa terus terselenggara. Dan untuk tahun depan kira-kira siapa yang menjadi tuan rumah, Bung? Apakah sudah dibahas secara komprehensif? Kita serahkan kepada Ikatan Guru Olahraga ya. Iya. Tinggal bagaimana syaratnya terpenuhi. Pertama, ada lapangan minimal 2 yang representatif. Kemudian tuan rumahnya siap juga menyiapkan tempat tinggal dari anak-anak yang mengikuti putaran final. Kita serahkan. Yang penting anak-anak kita main bola, yang penting anak-anak kita jadi sehat, jadi kuat, dan besok jadi hebat mewakili bangsa dan negara kita yang kita cintai. Baik, jadi Kabupaten Batanghari ini menjadi untuk yang pertama kalinya, dan mudah-mudahan bisa terus dilaksanakan bukan hanya di Kabupaten Batanghari. Kalau bisa diputar, di rolling seperti itu ya, Bung ya. Sehingga nanti bisa peserta-peserta dari luar daerah pun bisa datang untuk ke kabupaten lain gitu, sehingga menikmati kekeluargaan, silaturahmi antar anak-anak Provinsi Jambi terjalin dengan baik. Baik, terima kasih Bung Muhammad Fadil Arif, sama-sama Bung Yogi, sama-sama JSFL 2026. Dan setelah lagi, Bung, kita akan menyaksikan kick off babak kedua di partai final ini pada tingkatan SLTP yang mempertemukan SMP Negeri 12 Kota Jambi versus MTS N1 Kabupaten Sarolangun. Dan siapakah yang nantinya akan menjadi juara? Dan langsung saja kita akan bergabung bersama rekan kami, ada Bung Aan dan juga Bung Takim. Silahkan.